Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kedapatan menyelundupkan sabu-sabu untuk suami di lapas. Seorang perempuan di Kota Bandung ditangkap. Tercemar limbah pabrik, Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor berwarna hitam pekat dan berbau tak sedap. Bendera merah putih sepanjang 4 km dibentangkan di jalur sirkuit balap Pangkalan, Pangandaran. Di Pangandaran, warga membentangkan bendera merah putih sepanjang 4.000 meter di sirkuit balap Pangkalan. Tak hanya itu, pembentangan bendera disertai pengibaran 1.500 bendera merah putih. Iring-iringan ini membawa bendera merah putih sepanjang 4.000 meter. Sebelum dibentangkan, bendera yang tersimpan rapi diarak sejauh 3 km. Bendera dibawa sembari peserta mengibarkan 1.500 bendera merah putih. Setelah sampai di sirkuit desa Pangkalan, bendera akhirnya dibentangkan. Ribuan orang harus bekerja sama agar bendera sepanjang 4 km terbentang di sepanjang alur sirkuit motocross. Kegiatan kirap bendera ini baru kembali digelar setelah sempat vakum karena COVID-19. Pada 2019 lalu, panjang bendera hanya 2.700 meter dan didampingi 1.000 bendera. Namun tahun ini dibuat lebih panjang dan meriah. Kegiatan kirap bendera ini baru dilaksanakan 2 kali. Yang pertama itu tahun 2019, tadinya akan dilaksanakan setiap tahun. Karena memang sebelumnya itu terkendala pandemi COVID-19 pada tahun 2020, jadi kita vakum terlebih dahulu, maka dari itu di tahun 2023 dengan panjang bendera yang lebih panjang daripada penyelenggaraan kirap bendera yang sebelumnya di tahun 2019. Pembentangan bendera sepanjang 4 km ini adalah inisiatif pemuda Langkah Panjar. Tak disangka, ide ini didukung warga serta aparat di Pangandaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Masih dalam semarak kemerdekaan, berbagai lomba digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan di Kampung Ciranjang, Kota Bogor. Tak hanya warga, para pejabat juga turut hadir, bahkan ikut berbagai lomba. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia berlangsung meriah di Kampung Ciranjang, Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor. Dalam pesta rakyat kali ini, banyak lomba yang digelar. Bahkan semakin meriah dengan hadirnya para pejabat daerah mulai dari Wali Kota, Kapolres, dan Dandim. Tidak hanya tentang kemegahan, tapi juga kemeriahan sampai ke pelosok. Kami juga ingin semua dari kami ini tidak ada jarak dengan warga. Setahun sekali warga boleh mukulin wali kota. Setahun sekali warga boleh menceburkan wali kota. Setahun sekali warga boleh tanpa jarak foto-foto selfie dengan Forkopimda dengan semuanya di sini. Jadi ini bukan soal kemeriahan, tapi yang paling penting ada ini kebersamaan, dan saya berharap tahun depan siapapun pejabat wali kotanya, siapapun wali kotanya, tradisi ini harus terus dijaga. Tidak hanya sekadar hadir, para pejabat juga ikut meramaikan berbagai lomba. Seperti tarik tambang, para pejabat teras ini beradu kekuatan dengan warga. Sempat kalah di ronde pertama, para pejabat kemudian membalikkan keadaan di ronde kedua. Begitupun dengan balap karung, para pejabat daerah dan warga beradu cepat-cepatan dalam lari dan lompat dengan karung. Yang tak kalah serunya adalah pertandingan gebuk bantal. Wali Kota Bogor, Bima Arya, unjuk kemampuan bertahan, sampai-sampai guling yang dipakai pun rusak. Warga yang berhasil mengalahkan Wali Kota pun mengaku senang meski ada rasa sungkan. Sempat kesulitan nggak tadi mengalahkannya? Sempat kesulitan, karena nggak enak. Ada perasaan nggak enak? Iya. Tapi gimana tadi rasanya ngegebuk bantal Pak Wali?
Sedikit gak enak sih, tapi puas. Oh puas. Usai mengikuti aneka lomba, warga yang jadi juara mendapatkan hadiah. Diharapkan dengan adanya perayaan HUT RI ini bisa memupuk kebersamaan dan kekompakan warga dan pejabat daerah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi berlangsung seru dengan aksi puluhan pembalap sepeda motor engkrek. Sepeda motor modifikasi yang biasa dipakai mengangkut hasil pertanian saling adu cepat di areal sirkuit dadakan. Lagunya apa, Bu? Memeriahkan perayaan 78 tahun Indonesia Merdeka, warga Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan balapan sepeda motor di lahan persawahan yang tengah mengering akibat musim kemarau. Sepeda motor yang digunakan pun bukan sepeda motor biasa, tapi motor engkrek. Motor engkrek adalah sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut beban hasil panen atau untuk mengangkut kayu dari hutan. Balapan pun berjalan seru karena setiap peserta balapan harus beradu cepat sambil membawa 3 karung beras untuk menempuh lintasan yang tidak rata. Jumping sampai sepeda motor patah membuat sebagian peserta gagal finish. Aturan main sih sebenarnya ini masih standar engkrek. Yang paling ditekankan di sini adalah dari gear ukuran 50 ke atas. Untuk pesertanya sendiri berapa banyak? Peserta ini 26 peserta dari target 25. Banyak yang kemarin karena latihan terus, ada yang mogok, ada yang patah. Setiap peserta balapan motor engkrek harus menempuh 5 putaran di sirkuit seluas 5.000 meter persegi. Keterampilan pembalap jadi kunci karena harus menyeimbangkan kecepatan motor dengan beban karung beras yang dibawa serta ekstra kehati-hatian agar rangka sepeda motor tidak patah di tengah jalan. Selain lomba balap motor engkrek, warga juga mengadakan pertandingan tarik tambang, sepak bola bapak-bapak dengan pakaian daster dan sejumlah pertandingan lainnya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tim Muhibah Angklung asal Kota Bandung ikut memeriahkan kemerdekaan dengan tampil di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penampilan tim yang telah melalang buana ke berbagai negara itu mencuri perhatian warga. Secara mengejutkan, tim Muhibah Angklung asal Kota Bandung tiba-tiba tampil di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Flashmob Angklung digelar tepat pada 17 Agustus lalu. Penampilan tim Muhibah Angklung yang telah melalang buana ke sejumlah negara ini menarik perhatian warga. Agar perayaan kemerdekaan semakin hikmat, petugas Bandara Soekarno-Hatta membentangkan bendera diiringi lagu Indonesia Raya. Ternyata flashmob Angklung baru pertama kali digelar di Bandara Soekarno-Hatta. Kita mengingatkan kembali kepada generasi muda harus cinta budaya, mereka masa depan kita ini. Ya, nasionalisme harus menjadi pijakan. Dan orkestrasi angklung ini adalah diorama kebangsaan kita. Ya, ini berbeda nada. Tetapi kalau disatuin tadi indah banget. Nah, itulah Indonesia. Gitu. Jadi jangan terpisah-pisah kita sebagai bangsa. Bisa tampil di Bandara Internasional tentu jadi kebanggaan bagi tim Muhibah Angklung. Muhibah Angklung melakukan flashmob di Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk komitmen melestarikan angklung. Kenapa bandara? Kenapa Soekarno-Hatta? Karena ini merupakan suatu bandara yang bersibuk di Asia Tenggara, dan yang namanya bandara berarti eksposurnya internasional, dan kami ingin menduniakan angklung. Selain dalam rangka momen kemerdekaan, flashmob angklung juga sebagai bentuk pelestarian budaya bangsa. Apalagi bandara menjadi tempat lalu lalang warga lintas negara. Tim Liputan melaporkan.